Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Baik, pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait baru saja pengumuman resmi dari Kemenpan RB tentunya Bapak Ibu ya, yang nantinya mudah-mudahan direalisasikan Pemda itu bisa melegakan semua pelamar P3KG 2022. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Jadi baru-baru saja ini Bapak Ibu ya, Kemenpan RB mengeluarkan sebuah surat edaran ya, surat edaran penting ya, terkait mekanisme pengusulan ya kebutuhan guru dan Kemenkes untuk kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Di sini ada informasi surat Menpan ya kepada PPK daerah bernomor B 1263 MSM.0100/2022 yang berisi pembukaan aplikasi e-formasi usulan kebutuhan tahun 2022. Nah, ini contoh suratnya Bapak Ibu ya. Ini contoh surat edarannya dari Kemenpan RB, yang mana dari poin-poin penting dari surat edaran ini berisi terkait pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan pertengahan Juli 2022. Jadi untuk pengusulan, jadi setiap Pemda yang ada di Indonesia bisa mengusulkan kembali kebutuhan ASN Bapak Ibu ya untuk tahun 2022. Itu batas waktunya sampai pertengahan Juli bulan depan Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait untuk guru, karena masih banyak Pemda yang belum mengusulkan secara maksimal, maka dibuka kembali pengusulan kebutuhan ASN di aplikasi e-formasi seperti itu ya. Kemudian di poin kedua dikatakan merujuk data Kemdikbudristek untuk kebutuhan guru dan Kemkes untuk kebutuhan tenaga kesehatan. Nah, petunjuk teknis mekanisme pengusulan diunduh pada aplikasi e-formasi. Jadi nantinya terkait mekanisme pengusulan kebutuhan guru dan kesehatan itu nantinya setiap Pemda mengusulkan melalui penggunaan aplikasi informasi yang sudah disiapkan oleh Panselnas seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini di poin keempat ini ada peringatan sedikit, apabila instansi tidak mengubah usulan dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka usulan kebutuhan menggunakan data yang diajukan pada November 2021 dan instansi tidak diperkenankan mengubah usulan tahun 2022 setelah ditetapkan Menpan. Nah, seperti itu ya. Jadi kepada Pemda itu memang ada warning ya, warning yang tersirat di surat Menpan ini, bahwasanya apabila Pemda tidak mengubah usulan dalam waktu yang sudah ditentukan atau ditetapkan, maka usulan kebutuhan menggunakan data yang diajukan pada tahun pada bulan November 2021 seperti itu ya. Nah, kemudian di poin kelima, apabila terdapat perubahan usulan, instansi wajib memperbaharui kelengkapan sebagai berikut. Nah, nantinya apabila misalkan Pemda mengusulkan tambahan formasi, maka nantinya itu ada beberapa data yang harus wajib diperbaharui oleh instansi. Yang pertama, peta jabatan terbaru, kemudian surat usulan kebutuhan ASN 2022, kemudian rincian usulan dan surat ketersediaan anggaran dan tunjangan. Nah, dengan adanya surat Kemenpan RB kepada PPK daerah ini, tentunya ini menjadi kabar gembira ya untuk guru-guru honorer, bahwasanya ini sudah ada usulannya, ada desakan dari Kemenpan RB agar Pemda bisa memaksimalkan kembali pengusulan pengajuan formasi, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan Bapak Ibu ya, seperti itu. Apalagi kita yang sebagai guru ini tentunya mengetahui bahwa usulan formasi yang diajukan Pemda itu masih jauh dari harapan tentunya, apalagi banyak sekali guru-guru yang sudah lolos passing grade sehingga membutuhkan formasi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi informasinya. Nah, di sini ada daftar daerahnya Bapak Ibu ya yang mendapatkan giliran untuk pengisian aplikasi e-formasi. Sebenarnya konten ini sudah kami bahas kemarin, tapi di sini kami lebih perdalam lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa daerah Bapak Ibu ya, ada
periode pengisian 1, periode pengisian 2, kemudian periode pengisian 3, dan periode pengisian yang keempat. Masih ada satu periode pengisian 5, nanti tercover di akhir video Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan daerahnya di sini masuk di tahap keberapa atau periode pengisian keberapa Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini terkait dengan P3K Guru 2022, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nantinya formasi itu dibuka itu berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa perubahan mekanisme rekrutmen P3K 2022. Yang pertama itu nantinya Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi, baik passing rate maupun observasi. Kemudian yang kedua adalah formasi melekat pada guru di sekolahnya. Kemudian yang ketiga diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik, kemudian tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran. Kemudian nantinya kompetensi itu mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Ini terjadi di pelamar prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Oke, kalau prioritas 1 kan sisa penempatan saja, seperti itu. Oke, jadi ini sangat, kalau kita perhatikan ini mekanismenya ini sangat menguntungkan guru honorer. Ini sangat pro kepada guru honorer Bapak Ibu ya. Apalagi yang terdata di Dapodik dan masa kerjanya sudah lama. Nah, untuk tahap yang kedua atau untuk periode untuk pelamar prioritas kedua, nantinya di sini alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian guru honorer, kemudian nantinya guru honorer yang masuk dalam kategori prioritas kedua akan menjalani seleksi kualifikasi, kinerja, kompetensi, dan tentunya background check. Setelah itu nantinya akan ada pendataan dari Pemda, akan ada akuntabilitas data. Jadi data-data Bapak Ibu yang ada di Dapodik itu harus diperbaiki karena akan sesuai dengan data yang ada di Kemdikbudristek ya. Jadi nanti Pemda terkait dengan kualifikasi, kinerja, kompetensi, dan background check itu nantinya akan ada akuntabilitas data, akan ada pengecekan data satu persatu Bapak Ibu ya, yang nantinya setelah itu akan diakuntabilitas oleh Pemda dan setelah itu akan diverifikasi secara langsung oleh Kemdikbudristek. Seperti itu ya. Ini berlaku untuk pelamar prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut ya, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu silakan simak dulu video dari Kemenpan RB ini. Ini tentu Bapak Ibu selamat menyaksikan. Lanjut, yang tadi sudah disampaikan. Nah, saat ini Bapak Ibu baru 16% usulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara 193.000 itu sudah menunggu untuk dilakukan proses seleksi. Jadi proses usulan saat ini masih ada di angka 16% dari total kebutuhan. Nah, teman-teman di Pemda, Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat mengusulkan kembali sesuai dengan kemampuan keuangan di tempat Bapak Ibu untuk formasi guru. Jadi yang sudah sebelumnya tahun lalu sudah diusulkan tetapi belum mengakomodir, dan apabila keuangan masih mencukupi, Bapak Ibu bisa lakukan pengusulan kembali. Nah, tentu rincian formasinya, datanya ada di teman-teman nanti di di desk dengan teman-teman teknis untuk diusulkan kembali. Nah, periodenya Bapak Ibu dengan ketentuan, kami sudah menyampaikan ke Bapak Ibu mungkin hari ini juga bisa disampaikan bahwa informasi dibuka kembali dengan ketentuan untuk di 2022 ini Bapak Ibu bisa melakukan usulan kembali, tetapi tidak untuk mengurangi yang sudah diusulkan. Bapak Ibu boleh menambah, tapi tidak diperkenankan untuk mengurangi. Nanti di desk teman-teman dibantu oleh teman-teman teknis Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana mengusulkan kembali formasi yang sudah disampaikan tahun lalu, tetapi masih ada kebutuhan Bapak Ibu usulkan kembali di situ. Berikutnya yang periode saat ini dibuka untuk pengisian di tahap pertama. Tahap pertama 19 sampai 28 Juni di situ.
Nah, kontrak kerja Bapak Ibu, berikutnya nanti teman-teman yang sudah diangkat kontrak kerjanya sesuai dengan Permen 70, bahwa teman-teman P3K diangkat